Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, kali ini Lanceneru masih ingin berbagi tentang video yang bercerita sekitar cerita sejarah kerajaan Majapahit, teman-teman. Episode kali ini kita akan membahas tentang raja kedua Majapahit, yaitu putra dari Raden Wijaya atau pendiri kerajaan Majapahit. Raja muda ini ketika dilantik menjadi raja itu masih muda, sangat muda sekali, kurang lebih 19 tahun. Tetapi dia memiliki sisi gelap yang tidak disukai oleh orang-orang, teman-teman, terutama dari pihak keluarga sendiri. Teman-teman, sosok Zaya Negara ini dilahirkan pada tahun 1294 dari seorang ibu yang berdarah Melayu, teman-teman. Jadi Zaya Negara ini adalah Raja Majapahit yang berdarah campuran Jawa Melayu. Teman-teman, Dyah Petak itu adalah ibunda dari Zaya Negara yang merupakan istri selir dari Prabu Raden Wijaya. Hal ini menjadikan sebuah kisah kontroversi dalam gemerlap sejarah Majapahit, teman-teman. Raden Wijaya itu bisa menjadi mendirikan kerajaan Majapahit itu karena ada dukungan dari Arya Wiraraja. Salah satu alasannya adalah karena Raden Wijaya adalah ahli waris daripada Prabu Kertanegara di Singasari, teman-teman. Karena Prabu Kertanegara itu adalah karena Raden Wijaya itu adalah suami daripada Gayatri dan 3 saudaranya. Jadi keempat putri dari Prabu Kertanegara itu menjadi istrinya Raden Wijaya. Dengan alasan inilah Raden Wijaya berhak untuk mewarisi kerajaan Singasari, tetapi kemudian mendirikan kerajaan Majapahit, dan Singasari ini tidak dipakai lagi nama kerajaannya. Dan kemudian dari pasukan yang diutus oleh Prabu Kertanegara dalam ekspedisi Pamalayu, teman-teman, yaitu dalam rangka penyatuan di Tantara oleh Prabu Kertanegara ke tanah Sumatera, itu membawa sebuah kemenangan, dan pulang itu membawa 2 orang putri, yang salah satunya adalah Dara Petak sendiri. Nah, kemudian Dara Petak itu diambil selir oleh Prabu. Disinilah kontroversinya. Dara Petak yang merupakan istri selir dari seorang raja, tetapi putranya bisa menjadi putra mahkota. Sedangkan Gayatri adalah satu-satunya istri dari Dyah Wijaya atau Raden Wijaya yang melahirkan 2 anak perempuan. Dalam banyak kasus dalam banyak kasus seperti ini, yang menggantikan seorang raja itu adalah tetap dari istri permaisuri, meskipun itu seorang perempuan, ya, jadi akan jatuh ke tangan menantunya. Tetapi dalam kasus Raden Wijaya ini justru jatuh ke tangan anak selir yang kemudian kedudukannya ditinggikan dan harus dihormati oleh istri-istri yang lain, yaitu
Gayatri dan saudara-saudaranya. Teman-teman, Prabu Jayanegara ini naik tahta pada usia yang sangat muda sekali. Di konten sebelumnya, di video-video sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan hal ini, bahwa Prabu Jayanegara itu naik tahta di usia 19 tahun, teman-teman. Prabu Jayanegara ketika setelah naik tahta itu lebih dikenal dengan sebutan Kala Berkepala. Kala itu berarti jahat atau jelek, sedangkan Gemut itu berarti lemah. Teman-teman, seperti kisah sejarah-sejarah lainnya tentang Singasari dan juga Majapahit, itu kisah hidup dari Raja Jayanegara itu banyak sekali tertulis di dalam Pararaton dan juga Nagara Kartagena. Di dalam keduanya itu dituliskan bahwa selama pemerintahan Jayanegara itu terjadi banyak sekali pemberontakan. Di masa pemerintahan Jayanegara ini itu menjadi tonggak kebangkitan Majapahit, menunjukkan kekuatannya karena keberhasilan Gajah Mada dalam memadamkan pemberontakan yang terjadi. Teman-teman, meskipun Jayanegara itu terkenal dengan sebutan Kala Gemut, tetapi kekuasaan Jayanegara itu menjadi salah satu integral daripada kekuasaan Majapahit. Dalam sorotan sejarah itu pemerintahan Jayanegara itu dipenuhi dengan pemberontakan, tetapi juga dipenuhi dengan kisah-kisah kemenangan. Salah satu faktor utama terjadinya pemberontakan di zaman Jayanegara itu karena Jayanegara itu masih terlalu muda ketika diangkat ketika naik tahta menjadi raja. Oleh karena itulah hal itu bisa dimanfaatkan oleh Mahapatih Halalyuda, yaitu patih ketika Jayanegara bertahta. Kelicikan-kelicikan yang dimiliki oleh Halalyuda ini telah mampu menyetir jalannya roda pemerintahan ketika Jayanegara. Oleh karena itulah banyak sekali para pejabat-pejabat yang memang tidak suka dengan Mahapatih Halalyuda, pada akhirnya melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan diantaranya adalah pemberontakan Geser Biru. Terus ada lagi dari Kesatuan Dharma Putra, yaitu pemberontakan Rakuti, pemberontakan Rasmi, dan masih banyak lagi. Di antara pemberontakan ini yang bisa mencapai puncaknya, teman-teman, itu adalah pemberontakan Putih atau Rakuti. Lain istana Majapahit dikuasai sepenuhnya oleh Rakuti. Tetapi dengan kesetiaan dan juga kecerdikannya itu Gajah Mada mampu untuk menyelamatkan keluarga Raja Jayanegara dan juga termasuk Gayatri dan kedua putrinya. Kemudian dengan taktik atau dengan strategi perangnya, Gajah Mada itu merencanakan perebutan kembali tahta yang telah dikuasai oleh Rakuti, rakyat dengan dukungan dari rakyat semuanya. Rakuti hasil ditaklukkan oleh Gajah Mada, dan kemudian atas jasanya ini Jayanegara menghadiahkan atau menaikkan jabatan Gajah Mada itu menjadi Mahapatih di Kediri atau di Daha. Teman-teman, selain terjadinya banyak pemberontakan di masa Jayanegara ini, tetapi di masa Jayanegara ini Jayanegara melakukan ambisinya, yaitu menjalin hubungan dengan Kekaisaran Cina. Hal ini dilakukan untuk
bisa memiliki kekuatan perdagangan di jalur Asia. Teman-teman, selama Jaya Negara ini bertahta, itu secara konsisten Jaya Negara mengirim utusan ke Cina. Ketika itu kekaisaran Cina dikuasai oleh dinasti Yuan. Teman-teman, menurut para raton itu diceritakan bahwa pemerintahan Jaya Negara itu dipenuhi dengan banyak intrik, teman-teman, yaitu dengan pemberontakan, ambisi, kecelicikan, dan juga keteladanan sebuah pengabdian, yaitu kesetiaan yang dimiliki oleh Gajah Mada. Itu menjadi salah satu pilar cerita di masa kejayaan atau masa Jaya Negara naik tahta, hingga sebuah hingga ke sebuah kejadian yang sangat sepele sekali, hanya karena gara-gara sakit bisul saja itu Jaya Negara menemui ajalnya. Hal ini telah saya ceritakan di video sebelumnya mengenai meninggalnya Jaya Negara dan kemudian digantikan oleh anak-anak dari Gayatri. Teman-teman, dengan meninggalnya Jaya Negara ini sebagai tanda bahwa berakhirnya masa kejayaan Majapahit di bawah kepemimpinan Jaya Negara, dan selanjutnya Majapahit itu kembali ke tangan pewaris dari Prabu Kartanegara, yaitu putri dari Gayatri. Dia Gitarja adalah putri sulung dari Gayatri yang kemudian naik tahta menggantikan Prabu Jaya Negara. Di masa inilah Gajah Mada itu diangkat menjadi Mahapatih Mangkubumi di Majapahit, sebagai tangan kanan dari Putri Gitarja, teman-teman. Setelah pelantikan sebagai Mahapatih, Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrar sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa, yaitu penyatuan Nusantara. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan di video ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.